statistik zaman dulu, apakah kita akan membuat uji hipotesis? Tidak. Ya, gitu. Maka itu saya mulai tadi dengan innallaha syari'ul hisab. Ya, menguji hipotesis tidak. Kalau tidak, nah di sini jalannya. Maka yang Anda perlukan adalah data analytics. Itu yang diperlukan. Ya. Jadi kalau begitu, maka yang diperlukan adalah eksplorasi. Nah, ya, nih. Di sini kita terlepas dari apakah kita membuat atau tidak membuat decision. Ya. Nih, ini. Begitu kita tidak akan menguji hipotesis, maka kita berada dalam skop data analytics. Oke? Kalau misalkan ya kita akan menguji hipotesis, maka pertanyaan berikutnya itu seberapa sering? Kalau tidak sering, ya, nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada uncertainty? Kalau tidak, ke sini lagi. Jadi tidak ada probability di sini ya. Tidak ada probability. Di sini lagi. Kalau ada probability, artinya, oh saya mau keputusan saya itu benar dengan tingkat kepercayaan katakan 90%. Nah, dalam hal itu, maka pertanyaannya, apakah keputusan itu penting atau tidak? Kalau tidak penting, lari-lari ke sini. Kalau penting, nah, barulah masuk ke statistik. Ya, ya, statistik ke mana? Statistik inferensi, gitu ya. Nah, kalau ternyata sangat sering kita mengambil keputusan, maka tentunya berdasarkan data ya, maka yang kita perlukan adalah machine learning. Ya, kita belum masuk kepada artificial intelligence ya. Di sini kita tidak berbicara tentang uncertainty. Ya, mengapa? Karena demikian banyaknya pengambilan keputusan yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu, maka di sini sampling sudah tidak perlu lagi. Dalam era big data, data itu terdiri dari dua jenis. Ya. Jenis pertama adalah data yang berasal dari sampling, dan jenis yang kedua adalah data hasil generasi alam yang dikembangkan oleh alam setiap saat. Kita tinggal terima saja data itu, ya. Misalkan data yang ada di internet, ya, itu kita tidak melakukan sampling. Jadi silahkan dilihat yang mana ini. Ya. Nah, buku saya yang ini, ini berbicara tentang ini, ya, berbicara tentang ini, gitu, ya, tentang statistik ini. Oke? Nah, ya, ada pertanyaan? Oke. Prof, izin ada yang mau tanya Prof, Pak Karnadi, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa nih. Saya juga sempat mengajar mata kuliah statistik di kampus yang lain. Ya, memang manakala kita membahas mengenai kuantitas dan kualitas riset itu atau jenisnya, jadi ini Pak Maman ini termasuk mohon maaf peneliti di bidang kuantitatif ya. Kalau manakala dibahas mengenai kualitatif, jadi nggak sinkron gitu ya. Kebetulan saya pernah melakukan riset pada sifatnya yang jenisnya kualitatif ini. Pasti ya. Pak Maman kurang berkenan gitu ya. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Ini yang saya mau tanyakan adalah mengenai teorinya Slavin ini ya. Ya, Slavin ini kan yang saya tahu kan tahun 60 ini beliau ini buat apa namanya, buat rumus ini ya. Jadi memang rumus ini
atau kumulatif ini untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi yang memang tidak diketahui secara pasti. Ya, pasti Prof. Maman nggak setuju dengan yang disebut dengan sampling errornya yang tiba-tiba muncul seperti itu. Pertanyaan saya ada nggak untuk pertanyaan ini memang lanjutan dari yang disampaikan Ibu Resti. Ya, kebetulan saya juga di samping mengajar di IKI juga saya kebetulan di Pusdatin mengenai data. Apa kira-kira yang untuk selain Slavin lah gitu, Prof, yang bisa Prof kan kurang berkenan ya. Dan saya tahu di Slavin itu banyak kelemahan juga, seperti katakanlah margin of error-nya itu di-input dalam formula. Padahal parameter sampel kan masih unknown gitu ya kan, begitu besar. Tapi udah dimasukkan ke margin of error-nya ini. Mungkin Prof yang ini nggak setuju. Apa selain Slavin yang bisa dipakai, Prof? Yang bisa terus yang kedua, ada nggak aplikasinya? Dulu saya sempat pelajari namanya EpiInfo. Kan kita kata ada Stata, ada SPG, ada namanya Minitab. Ada nggak aplikasi yang bisa kita pakai gitu untuk mengenai data yang begitu besar seperti ini? Demikian, Prof. Oke, dari siapa nih? Pak Nadi. Pak Nadi, ya. Sebelumnya saya jawab dulu ini dari Pak Marjuni. Ya. Marjuni ya, bisa menanyakan berapakah harga buku. Ya. Itu silahkan berhubungan dengan Ibu Titan ya. Ya, Mbak Titan. Nah, Pak Kanadi ya. Iya, Pak. Begini, Pak. Begini. Setiap kegiatan research, pengembangan, begitu, atau riset apa saja, itu bermula dari konsep kualitatif. Oh, saya ingin anu. Itu semuanya kualitatif. Keinginan itu. Nah, kemudian ada orang yang terus saja berada pada jalur kualitatif, artinya betul-betul mengandalkan deductive proses. Ya, yang namanya riset kualitatif itu deductive proses. Itulah mengapa menjadi sukar untuk pemula. Mengapa menjadi sukar untuk yang baru berpengalaman. Ya, dan mengapa itu menjadi domainnya para ahli. Karena berpikir deduktifnya sudah terasah. Yang kuantitatif itu. Wah, saya mau mengkuantitatifkan konsep kualitatif. Ya. Disinilah letak kelemahan para ilmuwan Indonesia. Ya. Tidak mampu atau kurang sekali kemampuannya dalam membuat sesuatu yang kualitatif menjadi kuantitatif. Akibatnya apa? Akibatnya mengekor kepada ilmuwan barat. Saya tidak suka menjadi follower siapapun. Ya. Saya hanya menjadi follower Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Akibat itu, coba misalkan saja ya konsep tentang kepemimpinan. So, saya ingin menantang, ada nggak ilmuwan Indonesia yang mengkuantitatifkan konsep ini? Hah? Mengapa orang Barat yang mengkuantitatifkan konsep itu sehingga ilmu tentang social network analysis berkembang di sana dan orang kita pakai saja, gitu ya. Akibatnya begitu ada rumus Slovin, wah ini enak nih, makanya tanpa ingin tahu dari mana datangnya, pokoknya itu ada tertulis di bukunya taruh yang bagus, ya buku bagus, pakai saja.
Padahal sekali lagi sanadnya itu yang tidak betul. Bukan rumusnya, tapi sanadnya itu yang tidak betul. Dan kemudian saya tunjukkan di buku saya kesalahannya ada di mana. Ya. Jadi ini satu disitulah enaknya ya. Ketika kita bicara tentang kebenaran ilmiah, maka yang kita adukan adalah berbagai argumentasi saintifik, dan itu kuantitatif. Semua orang bisa menilai mana yang betul dan mana yang tidak betul. Ya, jadi kalau ingin mengetahui, oleh karena itu di buku saya ini judulnya adalah ukuran sampel, formulasi generik. Maksudnya cukup rumus itu saja dipakai. Tinggal rubah sesuai dengan keperluan. Jadi silakan dibaca dulu ini, ya. Nanti kita diskusikan isi. Itu Pak siapa tadi Pak Kardani ya? Iya, Karena di Pak Prof, kalau selapun kan cocoknya untuk presentasi kan masih boleh kan, kecuali untuk korelasi gitu kan. Tidak. Kalau belum baca buku saya, ya nanti akan tidak akan ketemu perdebatan Harus ini. baca ya. Iya, jadi ya Pak Karnadi, ya sekali lagi ini kita berbicara tentang sanad, ya, tentang sanad, tentang referensi, gitu. Saya belum berbicara tentang your thinking process dari my thinking process, belum, baru bicara tentang sanad saja. Kalau sanadnya sudah tidak berkualitas, saya tidak akan percaya. Begitu. Kalau sanadnya sudah berkualitas, baru kita bicara tentang ini ada perbedaan pemikiran nih, ya. Baru kita bicara, ya kita tampilkan masing-masing rumus. Gitu, ya. Jadi itulah yang membuat saya menjadi prihatin ya di negara ini. Prihatin sampai-sampai ya ampun, sekarang dunia pendidikan tinggi di obrak-abrik ya. Jadi tampaknya siapa saja bisa jadi guru besar. Ya, tampaknya begitu. Aneh. Ya karena begitulah, orang mengejar bukan mengejar kualitas. Oke ya, ada lagi silakan. Sampai pukul berapa ini Mas Syafaat? kita sampai pukul 12, Prof. Ya, jadi kalau begitu, kalau ada yang ingin diskusi lanjut, nanti ya Mas Syafaat saja yang buat acaranya ya. Ya, Prof. Jadi silakan dilihat. Itu Slovin itu baru boleh digunakan dalam kondisi yang amat sangat spesial, dan itu sulit diperoleh. Ya, jangan lupa pada tahun 60 itu ilmu komputer belum berkembang, software engineering belum berkembang, ya, komputasi belum berkembang, begitu, ya. Jadi tatkala ada orang membuat rumus seperti itu, itu cukup dengan kalkulator tukang sayur saja, rumus Slovin itu bisa digunakan. Ya. Wah, ini kan bagi orang-orang awam begitu, ini bagus sekali ini. Itu untuk orang awam. Kita dari perguruan tinggi nggak boleh begitu. Ya, itu ya. Sekarang sudah canggih, janganlah ya. Tapi itu bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah sanadnya tidak bagus. Ya. Oke. Mohon maaf ini bersegi. Oke. Ya. Baik.
sekali lagi silakan dibaca dulu buku saya ya. Itu bandingkan dengan buku-buku yang lain, silakan gitu ya. Dan sekali lagi buku saya berikutnya adalah tentang bagaimana kalau data itu sudah terkumpul ya, kemudian sebelum diolah, kita harus yakin bahwa data itu bersih ya, sama seperti tatkala saya dulu waktu di pesantren memasak nasi. Sebelum beras itu ditanak, beras itu dicuci, dibersihkan dulu, baru gunakan analisis statistik. Nah, membersihkan data itu adalah diyakini merupakan beban ya, seluruh proses analisis statistik itu sebesar kira-kira 80%. Bukan kata saya, ini kata para ahli statistik ya. 80% itu ya, beban pekerjaan ada pada pembersihan data. Nah, itu buku yang kedua setelah ini. Membersihkan data. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari anomali dan juga dari outlier. Data anomali itu yaitu data yang seharusnya X kok tertulis Y. Nah, itu data anomali ya. Jadi kesalahan pencatatan gitu ya. Ya, missing data itu masuk anomali di situ. Membersihkan outlier lain lagi. Kalau anomali itu begitu ditemukan dibuang atau disubstitusi ya dengan melakukan estimasi. Tapi kalau anomali itu jangan pernah dibuang. Kalau outlier tidak boleh dibuang, akan tetapi dipisahkan untuk dianalisis tersendiri. Yang besarnya itu kita analisis ya. Selanjutnya, jangan lupa, tatkala kita melakukan riset kuantitatif, ya, begitu. Pada akhirnya, di ujung-ujungnya, itu kembali lagi kepada kualitatif problem. Begitu. Jadi pendekatan riset kuantitatif itu hanyalah satu bridge, satu jembatan. Ya. Bermula dari ide kualitatif, berujung juga pada ide atau pada decision atau pada policy lah lebih tepat. Kualitatif. Ya. Nah, di antara dua kutub ini itu ada yang pakai tetap kualitatif, ada yang pakai kuantitatif ya. Contoh yang paling bagus kalau ingin melakukan riset kualitatif itu adalah apa yang dilakukan Win Sargent. Itu contoh yang familiar untuk dunia saintifik di Indonesia. Itu pendekatan riset kualitatif yang bagus. Contoh yang paling bagus menurut saya, di antara yang paling bagus adalah apa yang dilakukan Win Sargent. Ada yang tahu siapa Win Sargent? Win Sargent itu adalah antropolog dan juga wartawan Amerika yang datang ke Indonesia pada awal tahun 1970. Kemudian melakukan penelitian tentang suku Dani di lembah Balim, Irian. Ya, dia melakukan riset di situ. Terjun langsung, hidup bersama suku Dani di sana. Bahkan dalam rangka memuluskan proses risetnya, ya, Win Sargent ada di buku saya nih.
Will Sargent itu sampai nikah dengan Obah Horok. Ya, kepala suku Dani di Bali itu. Begitu dedikasi dia terhadap risetnya. Prof, sebenarnya Ya. Prof, Ya, itu Win Sargent sempat tidur bareng nggak dengan Obah Horok? bagaimana? Sempat tidur bareng nggak dengan Obah Horok? Sempat apa? Sempat serumah dengan Obah Horok? Ya, mereka kawin, menikah. Katanya dengannya cuma sekedar simbol aja, nggak menikah secara suami istri resmi gitu. Ya, terlepas oleh karena itu saya tidak mengatakan dia semua atau bagaimana, tapi dia menikah. Iya menikah tapi cuma simbol aja. Terserah. Tapi sampai dia mau begitu demi risetnya. Ayo, maka dari berani begitu untuk riset kualitatifnya. Ya, oleh karena itu mengapa dia pulang ke Amerika kemudian nulis buku dan menjadi best seller. Gitu ya. Nah, saya punya kawan Karim ya di IPB, mungkin Pak Kardani, kenal tidak Profesor Sayogyo? Kenal Pak Kardani? Iya Prof. Kenal Profesor Sayogyo di IPB? Yang menulis buku desa ya? Oh, berarti tidak kenal. Ya kenal, maaf. Beliau adalah almarhum ya. Beliau adalah seorang sosiolog pesohor ya yang dimiliki Indonesia di IPB. Itu kawan diskusi saya. Beliau suka riset kualitatif, saya tidak hanya riset kuantitatif. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk riset kualitatif. Gitu. Ya. Gitu. Saya masih muda, jauh usia aja dengan saya. Nah, tapi kita sama-sama di Departemen Energi Jakarta dalam menyusun kebijakan energi pedesaan. Nah, kami berdebat. Ya, Ya. Menurut beliau, berikan waktu kepada saya 6 bulan. Saya akan hidup bersama rakyat desa dan kemudian akan keluar kebijakan. 6 bulan ya. Kata saya, berikan saya 2 minggu. Saya akan survei, melakukan research, dan kemudian dalam waktu 1 bulan saya berikan kebijakan. Ayo, yang mana? Pemerintah mengambil yang saya punya. Ya, jadi, begini ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Perdebatan tentang riset kualitatif, kuantitatif itu tidak akan ada habis-habisnya karena memang dua-duanya jalan yang ditempuh. Akan tetapi letaknya bukan di situ. Letaknya adalah apakah riset kita itu betul-betul riset yang signifikan atau tidak. Ya, ini ya. Nah, signifikansi riset kita itu hanya ada pada publikasi jurnal internasional. Begitu. Ya, oleh karena itu mengapa kalau ada dosen yang mengajar mata kuliah materi penelitian, selalu saya cari di internet mana karya penelitian. Ya. Sedikit penyimpang ya. Ini saya mendapatkan berita dari dosen sebuah perguruan tinggi di Bandung. Ya, di perguruan tinggi itu diberikan satu mata kuliah pilihan paralel karena memang mata kuliah top dan banyak sekali peminatnya, dan kemudian dibuatlah kelas paralel. Nah, ada beberapa kelas A, B, C, D. Tapi mengapa
di kelas C, D kosong, di kelas A penuh. Ya, itu. Kami pun semula heran, mengapa di A penuh, di C dan D kosong, gitu ya. Ternyata peserta kelas C dan kelas D itu masuk ke kelas A. Kemudian kata si teman dosen ini, saya coba bertanya kepada mahasiswa, apa yang terjadi? Ternyata mahasiswa sekarang itu memang pandai, jauh lebih pandai pada waktu daripada mahasiswa zaman saya. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu sebelum ikut kelas paralel, dilihat tuh di internet profil dosennya. Ya, begitu. Ya, ternyata profil dosen A itu publikasinya banyak. Sementara profil dosen C dan D tidak ada. Akhirnya masuklah ke situ. Jadi hati-hati ya teman-teman dosen. Hati-hati di profil kita itu diawasi oleh mahasiswa kita. Ya. Jadi kembali kepada sampling pada tadi ya, kepada proses mentransformasikan ide kualitatif kita menjadi data, itu ada sampling. Kemudian proses mentransformasikan data menjadi porsi, itu adalah analisis statistik. Tatkala sampling harus benar dan baik, tatkala analisis statistik ya itu juga harus baik. Tidak ada yang benar, tidak ada statistik yang benar. Ya, all models are wrong, but some are useful. Ya, jadi kembali lagi ya, perhatikan baik-baik. Tatkala menggunakan rumus, bayangkan saja kalau Anda didebat oleh mahasiswa. Bapak, apa dasarnya menggunakan Slovin? Ya, menurut Pak Maman itu nggak benar. Hati-hati tuh nanti menjawab itu bagaimana ya. Silakan buktikan secara matematis bahwa Slovin itu benar. Ya, nanti semua orang akan tahu. Gracie Morgan sekali lagi, tabel itu membuat intelektual kita terbatas. Ya, jadi intellectual adventure kita itu dibatasi dengan Gracie Morgan. Ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita patuh kepada ajaran Rasul. Jangan memberikan sesuatu tugas kepada orang bukan ahlinya. Ya. Masih ada pertanyaan tidak? Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu atau dari mahasiswa yang bertanya. Jadi pada bab 6 di buku saya, ya, bab 6 di buku saya itu saya ulas ya tentang formula generik itu. Dari mana formula generik itu turun. Jadi saya tidak mencuplik. Ya, tidak mencuplik. Ya, gitu. Tapi saya menurunkan. Itu pada bab 6. Kemudian di buku ini juga saya kemukakan bagaimana kita bisa membuat tabel statistik sendiri. Ya. Nah, mengapa saya berikan cara membuat tabel statistik sendiri? Sebab tabel statistik yang ada di literatur itu terbatas biasanya sampai dengan 2 angka di belakang koma. Biasanya ya. Gitu. Ya, dari Ibu Eli. Baik, berminat beli buku ya. Jadi
tabel-tabel yang tersedia di dalam literatur itu biasanya ya ditampilkan dalam bentuk-bentuk angka dan terbatas sampai 2 angka di belakang koma. Sedangkan dalam praktek terlebih-lebih lagi di dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu farmasi yang menuntut tabel yang sangat jelimet begitu. Itu kadang-kadang 2 angka di belakang koma itu tidak mencukupi. Ya. Oleh karena itu saya berikan caranya membuat. Mau sampai berapa angka di belakang koma terserah. Saya persilahkan kepada pembaca. Ya. Atau bahkan saya tidak perlu lah ada angka desimal, bagus silahkan. Bagaimana cara membuatnya? Ya. Cukup dengan Excel saja. Cukup. Gitu. Jadi yang ada daripada menggunakan software yang mahal, canggih begitu ya. Ya dengan Excel sudah bisa, mengapa pergi ke yang lain begitu. Ya. Ini bahkan syaratnya untuk pamong desa nih. Pamong desa ya, begitu. Saya artikan cukup dengan Excel saja. Menghitung rata-rata beginilah caranya. Menghitung standar deviasinya begini. Menghitung mediannya begini, gitu ya. Cukup dengan itu saja. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman yang ada di daerah juga menularkan kepada pamong desa. Mereka perlu kita berdayakan, ya, perlu kita latih, gitu. Ya, jadi demikian. Kalau ingin lebih lanjut membongkar ini, ya, begitu kita bisa adakan lain kali. Sekali lagi saya ingin tegaskan, ya, bahwa pada zaman sekarang ini, di mana ya keberadaan data itu bahkan tidak memerlukan sampling, ya. Jadi peran statistik sebagian sudah diambil alih oleh data science dan sebagian diambil oleh machine learning. Ya. Nah, di dalam machine learning itu yang kita perlukan adalah tren. Antara lain ya, yang utama itu adalah tren. Kalau di dalam statistik memang analisis inferensial, menaksir dan menguji hipotesis. Artinya menguji kesahihan statement kualitatif, itulah uji hipotesis. Ya, menguji kesahihan. Gitu. Ya. Dulu ada istilah statistik deskriptif, tapi itu tidak menggambarkan apa yang ada di dalam data, ya, tidak menggambarkan informasi yang ada di dalam data. Oleh karena itu istilah statistik deskriptif pelan-pelan hilang dan berganti menjadi bukan statistik deskriptif, tapi menjadi statistik eksploratif. Ya. Nah, kemudian pengujian kesahihan hipotesis menjadi statistik konfirmatif. Gitu ya. Sebagai kata penutup dari pertemuan ini, saya ingin memberikan masukan untuk teman-teman yang mengajar metode penelitian. Jadi belajar dari Al-Khalil, Al-Kindi, Ali Ibnu Abdi, gitu, kita akan mendapatkan satu ilmu, yaitu ilmu apa? Ilmunya begini.
kalau kita punya data, ya, kemudian ternyata data itu tidak dapat diolah, dianalisis dengan menggunakan alat statistik yang ada di dalam literatur. Apa yang kita perbuat? Kita harus buat statistik sendiri. Itu pembelajaran. Membuat statistik adalah pekerjaan saya sehari-hari. Sekali lagi, saya tidak, ya, waktu S2, S3 itu boleh dikatakan hampir tidak pernah belajar matematik, hampir tidak pernah belajar statistik. Yang ada adalah belajar membuat statistik, belajar membuat matematik. Tuh. Belajar membuat. Bahwa untuk belajar membuat matematik itu harus belajar matematik, itu tidak usah dikatakan. Semua orang juga tahu itu. Ya, tuh. Jadi itu yang tujuan utama, ya. Jadi, ini ada pertanyaan. Ya, coba. Apakah boleh minta share presentasi Pak Marjunia? Oke, nanti saya sampaikan ke Pak Titan, ya. Jadi sekali lagi sebagai penutup, please masukkan di dalam perkuliahan metode penelitian itu, kalau masih mau ya mempertahankan. Cuma bagi saya itu tidak penting. Ya, saya bertahun-tahun memberikan metode penelitian, ya, di UTM di Johor. Ya, itu bukan kuliah, tapi diberikan pembekalan itu, ya, sebagai menularkan, ya, budaya riset kepada mahasiswa. Jadi sampaikan di dalam perkuliahan metode penelitian itu bahwa kalau kita punya data dan ternyata, ya, tidak dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik yang ada di dalam literatur, maka kita harus membuat statistik yang cocok, yang sesuai. Nah, ini budaya ini terus terang saja saya belum menemukannya di tempat lain kecuali dulu saya di ITB. Ya. Nah, barangkali demikianlah Mas Syafaat. Ya, sudah pukul 12 di laptop saya. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Maman atas pemaparan materinya yang luar biasa. Diskusi hari ini juga berjalan luar biasa karena ternyata banyak hal-hal baru yang kita baru tahu, ya, Bapak Ibu semua. Dan kami juga nantinya berharap bahwa di lain waktu kita bisa bersilaturahmi kembali, Prof. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Baik, mungkin karena waktu juga yang sudah pukul 12 lewat, kami dari panitia mengucapkan terima kasih Prof. Maman atas kesediaannya untuk memberikan sharing ilmunya. Dan kami juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta peserta webinar yang telah hadir dan berdiskusi untuk membahas ilmu-ilmu baru apa yang nantinya ini sangat berguna sekali, Prof, bagi perkembangan kita, ya, khususnya dunia pendidikan kita, khususnya di IKI Jakarta. Baik. Dengan demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin Bu Rektor ada closing statement dulu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Syafaat. Ya, apa yang telah disampaikan oleh Prof. Maman, begitu banyak hal-hal baru yang kita harap ini menjadi pencerahan. Jadi ini satu pendobrak dari dinding-dinding sekat yang selama ini sudah diberi sekat-sekat, ternyata tidak seperti itu. Tentu tidak mudah
resistensi pasti ada untuk menerima hal-hal yang baru ya. Tapi tentu saja kita sebagai insan akademik tentu kita tidak boleh statis, jadi dinamis terus di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan melalui research. Dan ini tadi cara-cara yang menarik tadi mind map itu ya. Jadi kita juga harus merubah paradigma kita, karena itu ini sangat penting. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi titik tolak untuk kita bisa merubah mindset kita dan juga bisa menerima hal-hal yang baru. Jadi bukan lagi business as usual gitu ya Prof ya. Jadi sudah ada hal-hal yang harus kita lihat bahwa memang manusia itu berkarya gitu ya. Jadi kita tidak boleh berhenti meneliti ya, dan harus terus berkarya. Memang pesan almarhum abah saya juga begitu. Kita manusia harus terus berkarya dengan melakukan penelitian. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Maman, dan mudah-mudahan yang akan datang bisa ada lanjutan, karena kelihatannya belum sampai kepada ukuran sampling ya. Kita masih baru pengantar ini ya, baru pengantar dan memberikan termasuk shock culture ya, shock terapi juga terhadap hal-hal yang kita yakini itu sudah sudah terberi, ternyata itu masih bisa di-develop gitu ya. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di waktu, dan mudah-mudahan pandemik segera berlalu dan bisa mampir ke kampus kami, dan mungkin lebih nyaman kita interaksinya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Safaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini, kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya. Kami juga mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu